Kalau kesesakan itu terjadi karena mengikut Tuhan, kalau kesesakan itu terjadi karena melayani Tuhan, kalau kesesakan itu terjadi karena taat kepada firman, Tuhan akan melepaskan kita dari sana. Tuhan akan bela kita. Tuhan tidak akan biarkan kita tetap ada di situ. Saudara, ada 3 kesesakan yang saya mau jelaskan malam ini. Dan juga bagaimana mengatasinya supaya kita menang atas segala kesesakan. Ada 3 kesesakan. Yang pertama, kesesakan karena dosa. Yang kedua, kesesakan karena Injil Kristus. Dan yang ketiga, kesesakan karena penggenapan akhir zaman. Kalau saudara punya kesesakan, malam ini cek dulu, itu kesesakan karena apa kira-kira? Apakah karena Injil atau jangan-jangan karena dosa? Jadi ada kesesakan menimpa seseorang karena dia berbuat jahat. Saudara, kita harus selidiki malam ini, dan saya yakin saudara Roh Kudus akan memberikan kita pengertian. Kesesakan yang kita alami, apakah karena Injil atau justru karena kejahatan kita. Yang kedua, ada kesesakan karena Injil Kristus. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam kesukaran. Terus. Di dalam penganiayaan. Wow, di dalam penganiayaan. Dan kesesakan. Wah, ada siksaan, ada kelemahan, ada kesukaran, ada penganiayaan, ada kesesakan. Ini karena apa? Oleh karena Kristus. Amin. Kesesakan yang ini beda dengan yang tadi. Kalau kita lihat ada orang yang kesesakan, kita bisa lihat, oh ini kesesakan dia karena dosanya. Ini kesesakan ini karena Kristus. Saudara yang karena beribadah disungut-sungutin. Saudara yang karena beribadah dipotong uang belanja. Saudara yang karena ibadah dibenci temanmu. Nah itu kesesakan karena Kristus. Itu kesesakan karena kebenaran. Gak bisa disangkal. Karena ikut Yesus saudara dicoret daripada ahli waris. Boleh, gak apa-apa, itu kesesakan karena Kristus. Dan ingat, untuk kesesakan yang seperti ini, tadi kita sudah baca ayatnya, kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semua itu. Kalau kesesakan itu terjadi karena mengikut Tuhan, kalau kesesakan itu terjadi karena melayani Tuhan, kalau kesesakan itu terjadi karena taat kepada firman, Tuhan akan melepaskan kita dari sana. Tuhan akan bela kita. Tuhan tidak akan biarkan kita tetap ada di situ. Maka jangan takut. Saudara, kita lihat yang ketiga. Ada kesesakan karena penggenapan akhir zaman. Saudara, di akhir zaman nanti akan terjadi kesesakan yang tidak mempan saudara tengking. Dalam nama Yesus, kesesakan aku tolak. Gak bisa. Karena apa? Ini sudah penggenapan daripada firman Tuhan. Bagaimana supaya luput dari sini? Gak ada cara lain. Selain kita limpah dengan firman pengajaran, lalu kita terbebas daripada kenakalan, kejahatan kita di masa lalu. Sifat kekanak-kanakan, yaitu sifat yang masih kompromi dengan dosa, mulai kita tinggalkan. Lalu kita masuk ke dalam kedewasaan iman, baru kita bisa diluputkan dari kesesakan itu. Saudara mau terlepas dari segala kesesakan? Ada 3 kesesakan tadi, kesesakan karena dosa, kesesakan karena Injil. Kalau ini tinggal nunggu Tuhan membela. Kalau yang ketiga ini kesesakan karena penggenapan firman, kalau ini saudara harus mengejar kedewasaan iman. Makanya bilang kiri kanan, setia cari Tuhan. Maka ambil komitmen, tidak akan saya lewatkan satu hari tanpa bersekutu dengan Tuhan.